Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Satria Husada Muda, kembali lagi bersama saya Queenie Sofa Gunalisa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kali ini saya sedang bersama UKM PMKK. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak? Perkenalkan, saya Agnestia Binti dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 5. Perkenalkan, nama saya Melinda Temone dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 5. Baik, teman-teman, informasi untuk teman-teman bahwa di Polkesyo ini tidak hanya menaungi salah satu keagamaan saja, dan salah satunya dari UKM PMKK ini. Dan 10 menit ke depan kita akan mengetahui lebih lanjut apa sih PMKK itu. Nah, dari PMKK sendiri, PMKK itu apa sih Mbak? PMKK sendiri itu unit kegiatan mahasiswa di bidang kerohanian yang beranggotakan itu mahasiswa yang beragama Kristen Katolik. Oke, ada tambahan? Mas, Ya, oke. Nah, untuk UKM PMKK ini, kan orang taunya tuh mempelajari tentang agama saja. Sebenarnya di PMKK ini mempelajari apa saja sih selain agama? Selain belajar, ya kita pasti belajar agama ya kan, Ya. tentang kerohanian. Nah, di situ kita bisa berkumpul bersama, menambah iman kita gitu, terus bernyanyi bersama, memuji Tuhan, kayak gitu sih. Oke, untuk suatu UKM atau organisasi kita tidak terlepas dari struktur kepengurusan nih Mbak. Ya. Nah, struktur kepengurusan di PMKK sendiri ini kayak gimana? Struktur kepengurusannya itu yang pertama itu ada PH. Dalam pengurus harian itu sendiri ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris dan bendahara. Kemudian dalam divisi-divisinya itu ada divisi acara, ada divisi publikasi, ada divisi dekorasi dokumentasi, kemudian ada divisi konsumsi juga ada, kemudian ada divisi sarana prasarana. Wah, sangat terstruktur ya teman-teman. Nah, dari mbaknya sendiri masuk divisi apa? Kalau saya sendiri pengurus harian dan saya sendiri itu sebagai ketua dari UKM PMKK sendiri. Wah, teman-teman, kita sekarang sedang berbincang langsung dengan ketua PMKK. Kalau mbak sendiri? Kalau saya juga pengurus harian, tapi Iya. biasa di bagian acara. Oh iya. Nah, selama ini kan Mbak udah tingkat 2 nih ya. Otomatis ada nih suka duka Mbak selama mengikuti UKM PMKK. Suka duka dari Mbak mengikuti PMKK ini seperti apa sih? Ini dari Mbak dulu. Dari saya dulu ya. Kalau sukanya itu kita berkumpul bersama ya, memuji Tuhan, kita kayak sharing pengalaman kita, baik dan buruknya kita. Terus apa lagi satunya Pak? Dukanya ya. Dukanya kayaknya untuk di masa pandemi kayak gini kayaknya untuk berkumpul bersama tuh susah banget sih. Iya. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mbak ya? Kalau dari saya secara pribadi, mungkin sukanya itu ya sama seperti Mbak Melin ya. Mungkin kayak lebih sering berkumpul meskipun bisa dilakukan berkumpulnya itu secara offline maupun secara online. Nah, dukanya itu yang berkumpul secara online itu kita nggak bisa kayak bertemu secara langsung, bertatap muka gitu ya kan. Iya, betul. Kemudian selain itu, sukanya itu kita kayak bisa, kayak misalnya kita melakukan ibadah nih. Ibadah tuh kita kayak mengunjungi kampus-kampus 1, 2, 3. Jadi kita mengetahui kampus 2 itu di mana, kampus 3 itu di mana. Gitu, Oh, terus iya. kayak tempat-tempat lain gitu. Ya karena kebetulan Poltekkes ini kampusnya ada 3 ya Mbak. Iya, Jadi iya. otomatis dari cabang-cabangnya tuh ada yang mengikuti UKM PMKK. Nah, selain tadi suka yang disebutkan dari Mbak nih, apa sih benefit lainnya yang dia dapetin dari UKM PMKK ini? Oh, keuntungannya. Iya. Kalau menurut saya keuntungannya ada juga jalan-jalan, guys. Jalan-jalan guys. Ibadah padang Jalan-jalan maksudnya. untuk menambah iman pun ada. Iya. Gitu, sambil Seimbang, balance ya. Kemudian dalam PMKK sendiri tuh kita setiap ada event gitu ya kan, pasti kita dapat membuat sertifikat yang ber-SKKM. Nah, SKKM itu kan sangat dibutuhkan nanti pada saat kita wisuda ya kan. Betul Kampus banget. sendiri itu sangat. Ya, betul banget nih. Lalu selanjutnya, kan otomatis banyak nih kegiatan yang sering diikutin atau perlombaan-perlombaan. Nah, dari UKM PMKK ini ada nggak sih perlombaan-perlombaan atau kegiatan rutinan yang sering diikutin? Kalau lomba mungkin nggak ada ya dari UKM PMKK sendiri. Mungkin kalau kayak kegiatan-kegiatan itu kita banyak sekali. Mungkin kayak setiap Natal kita juga melakukan ibadah Natal. Kemudian Paskah, kemudian kita juga mengadakan bakti sosial. Kemarin tuh kita bakti sosial itu di panti asuhan. Oh, keren banget Jadi nih. kita mengunjungi adik-adik di sana, mungkin yang yatim piatu atau yang masih yang nggak ada orang tuanya gitu ya. Panti asuhan. Ternyata banyak ya kegiatan dari Iya. PMKK ini. Lalu
selain kegiatan kan itu termasuk kegiatan eksternal nih ya Mbak, dan kegiatan rutinan. Ada nggak sih kegiatan harian dari UKM PMKK sendiri yang bersifat internal mungkin? Kalau yang bersifat internal tuh mungkin seperti kayak rapat-rapat, mungkin ya rapat koordinasi antara kayak biasanya itu kita melakukan rapat pengurus harian meskipun tuh rapatnya hanya melalui WhatsApp saja gitu. Tapi ada juga kayak biasa kita itu rapat internal sebelum acara pasti kita kayak ada rapat terlebih dahulu gitu. Nah kan kebetulan kita nih bakalan masuk offline ya, sebentar lagi bakalan masuk ya. Ada gak sih kegiatan dekat-dekat ini yang akan dilaksanain oleh UKM PMKK? Ada eh ibadah Ibadah rutin rutin 3. 3. Oh, ya itu tuh gambaran kegiatannya mungkin boleh di-spill sedikit? Ibadah rutin 3 itu seperti ibadah-ibadah biasa pada umumnya. Cuman kita mungkin akan mengunjungi kampus lain lagi untuk melakukan ibadah rutin 3 itu. Kemudian ada juga untuk kegiatan yang lain yang akan dilakukan secara eksternal tapi itu masih dirahasiakan terlebih Oke. Nah, berhubungan dengan kegiatan eksternal tadi, kalau misalnya teman-teman online pada pengen tahu kegiatan-kegiatan dari PMKK sendiri, mungkin bisa ditemuin di Instagram atau di YouTube. Dia boleh melalui Instagram melalui IG PMKK saja. Username-nya apa, Mbak? PMKK Polkesio. Oke, buat teman-teman nih yang kepo banget sama kegiatan atau mungkin pengen lebih tahu lebih lanjut dari UKM PMKK, boleh cek langsung Instagramnya dari PMKK Polkesio. Lalu closing statement dari Mbaknya kayak gimana? Ada closing statement untuk adik-adik atau untuk teman-teman online? Mungkin dari saya, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa baru atau teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa di Poltekkes itu bisa bergabung bersama-sama dengan kami di UKM PMKK. Pastinya seru dong, bareng kakak-kakak yang kece-kece gini. Wede, bisa dong. Yuk buruan closing statement yang luar biasa buat teman-teman sekali lagi yang emang tertarik atau pengen mengetahui lebih lanjut mengenai PMKK, boleh langsung aja bergabung atau ngepoin Instagramnya atau mungkin boleh nanya langsung ke Mbak-Mbak ini. Boleh kan Mbak? Boleh Betul dong. sekali, Bu. Boleh dong. Nah Mbak, sebelum ditutup, ini saya ada games nih. Gamesnya itu mitos atau fakta. Nanti saya sebutkan pertanyaannya, dalam hitungan ketiga dijawab bareng-bareng ya. Barengan ini. Bareng ya? Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? PMKK menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Kristen Katolik Polkesio untuk berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh secara rohani bersama saudara seiman. 2, 3. Fakta. Kenapa nih fakta? Karena ya memang dalam kerohanian itu pasti kita bakal bertumbuh dalam iman. Meskipun kita sudah sementara bertumbuh dalam iman, tetapi pada di UKM PMKK ini juga kita bakal lebih bertumbuh lagi bersama-sama bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Memuji Tuhan. Saya grow up bareng, Mbak. Iya. Lalu yang kedua, mitos atau fakta, kegiatan PMKK juga tidak hanya sekedar ibadah seperti ibadah rutin saja, tapi dalam PMKK juga kita belajar berbagi bersama, saling menghargai satu sama lain, baik itu dalam aspek spiritual, ekonomi, dan sosial. 1, 2, 3. Fakta. Kenapa nih fakta juga? Contohnya aja kayak kemarin tuh bakti sosial. Nah itu kita mengunjungi tempat-tempat seperti kayak panti asuhan gitu. Iya ada ibadah padang juga. Oke, pertanyaan nomor 3. Mitos atau fakta, dalam PMKK kita dapat merayakan Natal bersama. 1, 2, 3. Fakta. Nah, biasanya kalau kegiatan perayaan Natal ini, ada nggak sih yang khusus emang diadain di Poltekkes gitu? Kalau tahun angkatan sekarang itu nggak ada ya, karena kan kemarin itu kita masih dapat yang ibadah Natal secara online offline. Iya. Nah itu pun tempatnya kita sebenarnya kan di GBH gitu kan. Cuman mungkin karena dari kampus belum mengizinkan sepenuhnya untuk offline, jadi kita masih mengadakan semi online dan offline. Jadi ibadahnya itu kayak seperti ibadah-ibadah biasanya. Oh iya, hybrid berarti ya, Mbak? Iya. Oke, pertanyaan nomor 4. Mitos atau fakta, mahasiswa mungkin bisa memenuhi tanggung jawab kuliah atau SKKM karena setiap melakukan kegiatan atau event anggota PMKK mendapatkan sertifikat ber-SKKM. 1, 2, 3. Fakta. Oke, kenapa nih? Karena pasti ya, banyak banget kan yang tadi disebutin oleh mbaknya, kegiatan-kegiatan yang dilakuin oleh PMKK, dan itu tuh pasti dapat sertifikat ya mbak? Ya, bayangin aja kegiatan PMKK itu kan banyak. Nah, setiap kegiatan event-event itu kita dapat SKKM. Misalnya SKKM itu kan 0,5.
Nah, kita buat 2 kali, 3 kali kegiatan tuh sudah 1 atau 2 SKKM yang kita dapat. Wah, pasti teman-teman tergiur banget kan? Siapa sih yang nggak mau dapat SKKM? Nah, mungkin Mbak itu saja yang dapat kita bincangkan hari ini. Dan untuk teman-teman online yang masih bingung atau masih pengen tahu lebih lanjut dari apa sih UKM PMKK itu, bisa langsung kepoin Instagramnya di PMKK Podcast Show. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.